Coba sampean tahu apa yang disebut dengan apa artinya akhlak coba. Ini jawabannya kok panjang ya. Gara-gara tanya keyakinan tadi. Ya nggak apa-apa, ini menjelaskan saja tentang bagaimana keyakinan dia. Karena dia udah nggak di wilayah itu lagi. Iya kan. Sekarang kita ini bagi-bagi yang membagi pengalaman yang pengetahuan ya. Dalam Islam ada yang disebut kata-kata akhlak. Akhlak itu artinya apa coba? Siapa yang tahu artinya? Mungkin semua orang punya pengetahuan yang sama tentang akhlak. Bahkan orang Indonesia yang bahas apa, akhlak itu kan bahasa Arab. Nah, orang Indonesia sendiri juga punya pemahaman yang sama dengan yang dipahami oleh orang-orang banyak. Apa itu akhlak coba? Perilaku. Sekarang apakah agama turun hanya untuk ngatur perilaku manusia? Perilaku manusia itu relatif. Perilaku manusia itu sesuatu yang tidak mutlak, tidak absolut dalam kehidupan ini. Perilaku itu bisa berbeda di setiap negara. Di sini mungkin dianggap sopan, di sana tidak. Karena itu kesepakatan sosial. Ya, masih di wilayah kesepakatan sosial. Jadi nggak bisa kita, itu sesuatu yang sangat relatif. Apakah agama hanya ingin ngatur hal-hal yang bersifat relatif? Tidak. Sepengetahuan yang akhlak itu berasal dari kata dasar yang apa? Kata dasar yang ada apa? 3 huruf, ya kan? Ho, lam, kof, ya kan? Dari ho, lam, kof. Kata-kata yang punya dasar yang sama dengan ho, lam, kof adalah kholik, pencipta, ya kan? Dan makhluk. Makhluk itu ditambahin mim, ya kan? Kalau kholik artinya pencipta, makhluk artinya ciptaan, maka akhlak artinya daya cipta. Padahal sebenarnya puncak daripada ilmu pengetahuan adalah akhlak. Orang Jepang tidak pusing kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, karena cukup dia kursuskan saja. Fisika, biologi, kimia, matematik cukup dikursuskan 6 bulan, setahun insya Allah. Tapi mereka akan sangat risau kalau anaknya tidak bisa ngantri. Mereka akan sangat gelisah kalau anaknya tidak punya etika. Mereka tidak menyebut akhlak, karena yang punya akhlak itu cuman kita. Ustadz terlalu eksklusif. Tidak, yang saya katakan itu kebenaran. Etika semua orang punya. Etika kesepakatan sekelompok orang, sekelompok komunitas untuk tempat tertentu, masa tertentu. Contoh, kita naik pesawat, pramugari sangat ramah dan baik. Itu etika penerbangan. Kita masuk, dia tanya, kursi nomor berapa? Setelah kita duduk, dia tanya, seatbeltnya sudah dipasang? Tak lama setelah itu dia nanya, mau minum teh atau minum kopi? Setelah itu dia tanya lagi, tehnya teh daun apa teh batang apa teh bunga? Begitu ramahnya dia, karena memang itu etika dia sebagai pramugari. Tapi begitu sampai ke airport, turun, dia tidak kenal kita. Kita senyum, dia cuek. Nampaknya pengalaman pribadi. Artinya apa? Itu memang etika dia dididik untuk itu selama di penerbangan saja. Setelah sampai ke airport, siapa lu siapa gua. Sedangkan akhlak bukanlah dibentuk manusia, tapi dia datang dari Allah, yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikuti otak, hati, hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat seluruh orang Indonesia mengatakan bahwa boleh memperlihatkan rambut, maka itu tidak membatalkan akhlak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bukan kesepakatan manusia, tapi ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka siapapun kita
apapun mata kuliah yang kita ajarkan, lulusan dari fakultas manapun kita, maka kita berakhlak. Jadi ketika kita sebagai seorang intelektual, akademik, seorang cendekiawan muslim berada di ruang kelas, dari mulai cara kita berpakaian, dari tutur kata, sopan santun. Ustadz Somad itu cuman ngomong aja sopan santun, dia aja ngomong kasar. Itu di internet videonya sedang viral ngomong kasar. Suasananya kapan? Yang dibenci, yang dimarah itu apa? Ini akan menjadi paham, tidak paham, kurang paham, gagal paham. Manusia terbagi dua. Yang pertama gagal paham. Gagal paham ini adalah orang-orang yang jahil, orang awam, tidak berilmu. Mereka mesti kita kasih ilmu, dan setelah dia tahu, dia akan berhenti. Tapi yang bahaya, ada gagal paham, sengaja gagal paham, dan memang hidupnya dari gagal paham. Ini yang kita susah. Orang berilmu tapi ada kepentingan, orang berilmu yang hati dipenuhi hasad dengki, maka inilah yang merusak sebenarnya. Makanya ketika seorang berilmu tidak ada akhlak di dalamnya, cobalah lihat bunyi ayat, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat, ayat Al-Quran, ayat kursi, ayat dalam surat Al-Fatihah. Itu ayat tersurat, tertulis, tinta di atas, pena di atas kertas, ada tulisannya. Tapi ada ayat yang tidak tertulis. Ketika kau pakai otak akalmu memikirkan langit, muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Itu bagi siapa? Liulil albab, orang berilmu, cendekiawan, ilmuwan. Tapi puncak dari ilmu itu apa? Ayat jangan dipotong, lanjutkan. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, ketika tegak. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim, ketika berbaring. Setelah dia berzikir, berpikir, keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Puncak dari pertemuan intelektual dengan spiritual, keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Ditutup dengan faqina azabannar. Puncak dari ilmu adalah takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, siapa itu orang berilmu? Apakah S1, S2, S3, postdoktoral? Siapakah itu orang berilmu? Orang berilmu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah. Puncak dari ilmu adalah akhlak. Maka kalau ada orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, dia akan menjadi musibah lebih hebat daripada tsunami. Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas, hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan, belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri betul, Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya. Itu adab. Disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, bukan. Emas betulan, anting gitu ya, anting, emas. Disimpan di satu tempat.
di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini kenapa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini kalau ada barang apapun ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat akan dipindahkan ke pinggir. Ya, supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut Khaliq. Quran surah Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut Khaliq. Makanya Allah disebut sang Khaliq. Kita makhluk. Bentuknya bisa jin, ya, bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah, liya'budun, ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta kita sholat. Diminta kita puasa. Baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa diantara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf. Bukan sekedar disiplin. Bukan sekedar jujur. Lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik. Khamar tidak baik. Zina tidak baik. Hati-hati, zina gak bagus. Khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain, pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silakan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya mohon maaf kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak namanya, itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak, itu berbeda. Ya, karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak.